Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sobat Investor, seperti hal yang telah banyak kami bahas pada episode sebelumnya, concern dan minat pelaku pasar terhadap asupan berita seputar pasar modal terpantau mulai bergeser dari semula cenderung terkait perkembangan market, kini lebih mengarah pada beragam informasi terbaru terkait perkembangan emiten dan proyeksi bisnisnya di 2026 ini. Hal ini terlihat dari deretan berita terpopuler idxchannel.com hari ini, di mana beragam informasi seputar update perkembangan emiten jadi semakin diburu sebagai bahan rujukan bagi pelaku pasar untuk menentukan strategi investasinya di bursa domestik. Hal ini patut dipahami karena dengan adanya tren bearish yang terjadi di pasar, sejumlah saham potensial yang selama ini jadi buruan pelaku pasar kini dijual dengan harga yang cukup miring lantaran telah melemah cukup dalam. Karenanya, pasokan informasi terkini dari kinerja dan potensi bisnis emiten menjadi asupan wajib yang diperlukan pelaku pasar guna mendukung aksi borongnya di papan perdagangan. Semua informasi dan berita tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut top 5 IDX Channel. Berita pertama, Bakri Group masuk Asrindo atau BP jalin kerjasama dengan mitra anak usaha NNRG. Membuka top 5 edisi kali ini, kabar datang dari aksi korporasi berupa masuknya Bakri Group dalam struktur kepemilikan saham PT Asrindo Nusantara Infrastruktur Tbk atau BP. Seiring dengan hal tersebut, pihak BP juga baru saja mengumumkan telah disepakatinya kerjasama strategis antara perseroan dengan PT Indogas Kria Dwiguna yang notabene merupakan mitra dari Kangen Energi Indonesia Limited yang saat ini tercatat sebagai anak usaha dari PT Energi Mega Persada Tbk atau ENRG. Yang juga merupakan entitas bisnis di bawah naungan bisnis Bakri Group. Menurut perseroan, kerjasama ini menandai sinergi di bawah naungan Bakri Group, di mana konglomerasi yang dipimpin oleh Nirwan Bakri tersebut memang baru saja mengumumkan kepemilikan sahamnya sebesar 6% di BP melalui PT Bakri Capital Indonesia. Jalinan kerjasama antara BP dan Indogas sendiri telah ditandatangani pada 24 Februari 2026 lalu, di mana kesepakatan yang terjalin dalam rangka kerjasama penyaluran gas bumi dari Indogas kepada entitas tak langsung BP yaitu PT Para Amarta LNG. Bagi kedua pihak, kerjasama ini diharapkan dapat mendukung kegiatan pengolahan gas alam cair atau LNG menjadi fasilitas mini LNG plant di mana kesepakatan ini berlaku selama setahun ke depan terhitung sejak tanggal penandatanganan dilakukan. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua, Bank BRI atau BBRI bakal tetap bagikan dividen jumbo. Selanjutnya kabar juga datang dari emiten perbankan yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI yang telah mengonfirmasi komitmen perseroan untuk tetap membagikan dividen jumbo kepada pemegang saham. Penegasan ini dirasa perlu disampaikan mengingat nilai laba bersih perseroan pada 2025 lalu tercatat turun sehingga memantik sebagian pelaku pasar untuk berspekulasi bahwa dividen yang bakal dibagikan Bank BRI bakal dipangkas atau bahkan sepenuhnya ditangguhkan. Guna menjawab keraguan pasar tersebut, bank berstatus milik negara atau BUMN ini secara tegas mengumumkan rencananya untuk membagi dividen jumbo yang bahkan tengah dipertimbangkan agar rasio dividen atas laba bersih atau dividen payout ratio alias DPR bakal menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah perseroan. Menurut manajemen, kepastian bakal dibagikannya dividen jumbo tak lepas dari posisi kecukupan modal perseroan atau capital adequacy ratio alias CAR yang saat ini berada di level 23,52% atau jauh di atas ambang batas minimal yang menjadi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berikutnya berita ketiga, BNBR rights issue 90 miliar saham baru, rasio utang diproyeksi turun signifikan. Selanjutnya kabar juga masih datang dari emiten di bawah naungan Bakri Group yaitu PT Bakri and Brothers Tbk atau BNBR yang tengah berencana menggelar penambahan modal dengan memesan efek terlebih dahulu atau PMH METD alias right issue dengan menerbitkan hingga 90 miliar saham baru seri E. Dengan adanya aksi korporasi ini maka berpotensi terjadinya dilusi kepemilikan pemegang saham hingga maksimal sebesar 33,33%. Menurut manajemen BNBR, rencana pelaksanaan right issue ini bakal dimintakan persetujuan dari para pemegang saham melalui mekanisme rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUU PSLB yang digelar pada hari ini, 27 Februari 2026. Nantinya saham baru yang akan diterbitkan bakal memiliki nilai nominal sebesar Rp12 per saham, di mana nantinya dana hasil penerbitan right issue rencananya bakal digunakan untuk memperkuat modal kerja, serta mendukung pengembangan bisnis perseroan ke depan.
Salah satu fokus penggunaan dana yang telah disiapkan adalah untuk mengoptimalisasi aset jalan tol yang dikelola oleh PT Cimanggis Cibitung Tollways. Setelah pelaksanaan aksi ini, rasio pinjaman terhadap total aset diperkirakan bakal turun dari semula 84,28% menjadi hanya 67,9%. Sementara rasio utang terhadap ekuitas juga bakal menurun dari 536,02% menjadi 211,57%. Kita lanjut ke berita keempat, 10 saham top gainer perdagangan Kamis 20 Februari 2026. Ini daftar emitennya. Kali ini kabar juga datang dari rekap data perdagangan, di mana pelaku pasar tertarik untuk mencermati daftar saham top gainer pada perdagangan kemarin. Sebagaimana didasarkan pada data perdagangan Bursa Efek Indonesia, saham dengan nilai transaksi tertinggi ditempati oleh PT Asrindo Nusantara Infrastruktur Tbk atau BP, dengan nilai transaksi sebesar 1,62 triliun rupiah. Disusul oleh PT Bumi Resources Tbk atau Bumi dengan nilai transaksi sebesar 1,6 triliun rupiah. Pada urutan ketiga ada PT Bukit Uluwatu Villa Tbk atau BUVA dengan nilai transaksi sebesar 1,01 triliun rupiah dan diikuti oleh PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA dengan nilai transaksi sebesar 929,81 miliar rupiah. Sedangkan deretan saham top gainer pada saat yang sama dipimpin oleh PT MNC Vision Tbk atau M-Sky yang menguat 34,62%. Disusul oleh PT Armada Berjaya Trans Tbk atau Jaya dengan penguatan sebesar 34,57%. Kemudian ada PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk atau DIVA dengan kenaikan sebesar 31,29% dan ditempel ketat oleh PT IFSDeco Tbk atau EFSH yang menguat sebesar 25%. Terakhir berita kelima, saham Kaki bergerak di bidang apa? Bengkel spesialis ini lini bisnis dan pemiliknya. Menutup program Top 5 edisi kali ini, kami menyajikan berita tentang PT Jantra Group Indonesia Tbk atau Kaki yang cukup banyak dicari informasi dan rekam jejaknya oleh pelaku pasar. Perusahaan ini merupakan emiten barang sumber non-primer yang bergerak di bidang usaha perawatan, perbaikan dan perdagangan suku cadang, serta aksesori kaki-kaki kendaraan, di mana perseroan kini tercatat di papan pengembangan di Bursa Efek Indonesia. Sebagaimana dilansir oleh laman resmi perseroan bahwa cikal bakal Kaki dimulai pada tahun 2000 oleh pemiliknya Imam Sujono dengan bisnis awalnya adalah bengkel AC mobil yang lalu kemudian merambah ke power steering hingga menjadi bengkel spesialis kaki-kaki mobil. Tahun-tahun berikutnya perseroan menambah jenis pelayanan yaitu pada 2010 menambah layanan spuring dan balancing serta mengembangkan jaringan rental transportasi. Pada 2014, Kaki menjadi bengkel mobil pertama Indonesia dengan sistem reservasi online. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.